Kepada hambanya dipersilahkan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami boleh bersekutu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami telah memuji, kami telah meninggikan nama Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengar kebenaran firman. Engkau Allah yang senantiasa menolong setiap kami. Engkau Allah yang senantiasa berbicara bagi setiap kami. Melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kami dapat dikuatkan. Dapat menjalani setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan ini kami bersyukur. Ada di dalam satu persekutuan yang indah. Bersama dengan hamba-hamba-Mu yang luar biasa. Yang telah Tuhan pakai dan akan Tuhan terus pakai. Menjadi pelayan-pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Doa Fajar STT Kataros ini ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami tergabung di dalamnya. Semua karena anugerah. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan pemberitaan firman Tuhan. Ini ambil alih ya Tuhan. Sehingga bukan karena pengetahuan kami. Tetapi semua karena Tuhan yang akan berbicara bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, selamat pagi, shalom. Pagi, shalom. Puji nama Tuhan, ini saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan ini di doa Fajar STT Kataros ini kami diberikan kesempatan yang luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sharing ya dengan kesaksian. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua yang sudah memberikan kesempatan ini dan tentunya semua pengurus yang ada. Kami mengucapkan terima kasih. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya juga adalah alumni di bawah bimbingan daripada Bapak Ketua. Bapak Ketua, jadi Bapak Ketua dulu adalah dosen saya juga. Ini luar biasa sekali dan tidak terasa kami terus kami terus berhubungan, ya luar biasa sekali. Dan saya mengembalakan di satu jemaat di daerah Curug Gunung Sindur. Kalau lebih terkenalnya Parung gitu ya, dan sangat jauh dari Jakarta, apalagi dari Bekasi ya. Tapi kalau mungkin lewat tol bisa dekat sekarang ya. Dan itu luar biasa sekali. Dan Bapak Ketua juga pernah datang ke sana ya untuk menyampaikan firman Tuhan pada waktu Natal. Nah, puji Tuhan. Hari ini terima kasih untuk setiap kesempatan dan pada saat ini
Kita akan sama-sama dengar firman Tuhan yang kita buka di dalam surat 1 Tesalonika 15 ayat 7. Satu Tesalonika 15 ayat 7, ya. Boleh nanti sama-sama kita baca ini, ya. Tidak apa-apa karena memang kita melalui Zoom tidak masalah, tapi kita boleh sama-sama baca. Kalau sudah dapat semua, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saya sangat senang dengan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena firman Tuhan ini merupakan satu hal yang ajakan buat setiap kita bahwa kita harus tetap berdoa, ya. Kita harus tetap berdoa sebab Allah ingin setiap orang percaya itu senantiasa menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dengan kita tetap berdoa sama Tuhan, ini merupakan satu komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ada satu hubungan yang luar biasa, ada satu hubungan yang intim. Nah, kalau kita sudah intim dengan Tuhan, ya, maka hal-hal yang luar biasa akan terjadi, hal-hal yang luar biasa juga akan kita temui di dalam setiap kehidupan kita, ya. Oleh sebab itu firman-Nya ini berkata kepada kita, tetaplah berdoa. Artinya kita jangan sekali-sekali bolos dalam berdoa, ya. Jangan sekali-kali kita ini tidak mau berdoa, ya. Kami dulu pernah tinggal di asrama, ya. Kami pernah dulu tinggal di asrama dan luar biasa anak-anak asrama itu, ya, banyak. Terkadang waktu dulu itu kami harus doa pagi, doa siang, doa malam, ya. Ya, pertama-tama awalnya luar biasa, pertama-tama wah rajinnya luar biasa gitu ya. Namun seterusnya lama-lama ya sudah mulai datang ya malasnya, ya, tidak mau berdoa, banyak alasan bangun dan segala macam, ya. Dulu kepala asrama kami itu kalau misalnya kami tidak bangun disiram, ya, disiram. Jadi kami harus nanti siang harus jemur kasur, ya, bagi yang terlambat bangun, ya. Dan tapi saya percaya, ya, anak-anak asrama STTK Taros tidak pernah disiramnya. Ini luar biasa sekali. Ya. Ya, semua bangunnya pas disuruh bangun semua bangun, ya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Tapi itulah proses, ya. Proses yang luar biasa, proses yang panjang, ya. Kami juga mengembalakan di sini bukan langsung jadi gembala, tidak, tetapi melalui semua proses. Tapi ini satu kebenaran firman Tuhan yang senantiasa saya pegang, bahwa keberhasilan seseorang, ya, kemenangan seseorang di dalam hal apapun itu terjadi karena hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu ini saya selalu pegang, tetap berdoa. Jangan sampai tidak berdoa. Ya, tetap berdoa itu bukan karena kita sedang ingin meminta sesuatu dari Tuhan. Ada orang berdoa karena ia ingin minta sesuatu dan ia terus berdoa, ya. Tetapi ketika sudah mendapatkan, selesai doa. Tetapi doa yang Tuhan katakan di sini tetap berdoa adalah baik engkau sedang meminta ataupun engkau sedang tidak meminta, ya, engkau harus tetap berdoa. Ini yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini, dan ini luar biasa sekali doa fajar, ya, doa fajar daripada STT Taros ini luar biasa sekali. Saudaraku, ya, tetap berdoa bukan berarti menghabiskan waktu yang tidak berharga. Ya, habisin waktu kita, mungkin sudah tidak ada kerjaan lain, lalu kemudian berdoa terus panjang. Justru ketika kita berdoa itu adalah waktu yang paling berharga bagi kita. Ketika kita berdoa ini adalah satu momen yang paling berharga
bagi kehidupan kita. Karena pada waktu kita datang beribadah berdoa kepada Tuhan, itu adalah satu kesempatan yang indah. Kita ada di hadapan Tuhan yang luar biasa. Kita ada di hadapan Tuhan yang maha kuasa. Kita ada di hadapan Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Makanya ada lagu berkata bahwa doa mampu mengubah segala sesuatu. Ya, doa mampu mengubah segala sesuatu. Dan ini bukan hanya sebuah lagu saja, tetapi ini adalah satu kesaksian banyak di dalam Alkitab, termasuk Nabi Elia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, mampu mengubah segala sesuatu. Doa mampu mengubah segala sesuatu. Itulah sebabnya mengapa kita harus berdoa. Karena ada hal-hal yang tidak mampu kita lakukan dalam hidup ini. Ya, terjadi kekacauan di sekitar kita. Mungkin kita akan tidak mampu menghindarinya. Tetapi karena dengan doa, kita mampu untuk melewatinya. Ya. Jadi saudara, mengapa kita harus berdoa? Pada pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Doa akan membuat kita tetap waspada. Tetap waspada. Ya, sebagai orang percaya pasti kita pernah jatuh, ya. Anak-anak asrama, ya, sekolah STT itu, sekolah hamba-hamba Tuhan itu sekolah hamba Tuhan yang luar biasa. Dulu pernah kami berkata bahwa sekolah hamba Tuhan itu kami waktu pertama sekali masuk asrama kami pikir semua malaikat. Ya, ternyata ketika kami masuk asrama, saudaraku yang terkasih, ya semua ya berbagai karakter terjadi, ya. Berbagai karakter ada di sana. Dan itu luar biasa sekali. Ternyata di sana bisa terjadi perkelahian, bisa terjadi kebencian yang luar biasa antar suku dan segala macam. Ternyata setelah kami keluar dari asrama itu, kami baru mengerti bahwa itulah sebenarnya pembentukan. Ya, pembentukan. Ya, di mana setiap karakter kita dibentuk, setiap watak kita dibentuk, ya, perkataan kita dibentuk, ya, supaya kita terlebih yang dibentuk di sana adalah hati kita. Bagaimana kita menguasai hati kita untuk tidak marah kalau ikan kita diambil oleh teman, ya. Untuk tidak marah kalau nasi kita ditukar, ya. Untuk tidak marah kalau ranjang kita ditiduri oleh teman. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, ini melatih kita. Kadang-kadang kalau doa itu kan luar biasa. Ya. Kalau kita berdoa makan itu, makanya saya dulu tidak pernah tutup mata. Karena pernah saya tutup mata dulu, ya, ikan saya hilang. Ya. Lauknya hilang. Tapi saya percaya sekarang itu tidak terjadi, ya. Tidak terjadi di asrama sekarang ini. Ya, jadi akhirnya apa? Kami berdoa dan membuat tangan kami di atas piring seperti itu, supaya tidak ada yang lolos. Ya, nah, saudara, ini adalah yang luar biasa. Doa itu membuat kita tetap waspada. Di dalam Efesus 6 ayat 8 dia berkata begini, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa yang tidak putus-putusnya dalam roh dan berjaga-jagalah. Artinya doa akan membuat kita tetap waspada, tetap terjaga. Artinya ketika kita menjalani kehidupan ini, doa akan membuat kita tetap teringat akan Tuhan, teringat akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Ini yang menjadi pokok utama kenapa kita harus berdoa, supaya kita ini tetap waspada di jalan kita. Saudara, di dalam pelayanan, ya, ketika kami juga PKL, ya, saudara, itu banyak hal yang luar biasa, ya.
mungkin bisa pergi PKL atas nama STT, ya, pulang-pulang, ya, sudah bawa yang lain. Bukan lagi atas nama STT, tapi sudah menikah atau nggak pernah pulang. Ini yang terjadi. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak berdoa, kita tidak selalu waspada dalam hidup ini, bahaya. Ya, nah saya sampaikan ini, mungkin Pak Ketua juga tahu siapa saya. Ya, ini luar biasa sekali. Dan ini satu kehormatan buat saya kalau Pak Ketua itu mempercayakan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak malu katakan bahwa Pak Ketua mungkin tahu. Dan saya juga pernah mengalami yang namanya skorsing, gitu ya. Ya, Pak Ketua juga pernah skorsing saya. Ya, nah, saudaraku yang terkasih, tetapi seiring dengan perjalanan waktu ada yang namanya kita menyadari kehidupan ini. Ya, lalu saya giat dalam doa. Ini yang menjadi pegangan dalam hidup saya. Tetap berdoa, Naso tetap berdoa. Jangan sampai tidak berdoa. Ya, yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Doa akan membuat kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Doa akan membuat kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Ya, karena di dalam Filipi 4 ayat 6 dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kita di pelayanan di lapangan mungkin. Ini yang akan mungkin kita temui, ya. Di lapangan kita akan merasakan Tuhan ini bagaimana akan terjadi, bagaimana saya akan melayani. Apakah ini mencukupi, apakah kebutuhan saya akan tercukupi. Saudaraku, ini luar biasa sekali. Ya, saya mau sampaikan bahwa kekhawatiran itu tidak akan terjadi ketika kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, di dalam pelayanan ini kami mengembalakan kurang lebih dari tahun 2008, 2009, ya, sampai sekarang. Nah, saudaraku, ya, ini bukan sesuatu hal yang mudah, ya. Banyak hal yang seharusnya kita khawatir, ya. Jemaat yang bukan notabene orang-orang yang menengah ke atas, ya. Kalau mungkin dulu 10 tahun yang lalu kita di sini, saya masih teringat 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu di sini, kampung, ya, banyak pohon. Kata orang, ini tempat jin buang anak. Ya, kita mungkin waktu itu saya berkata, Tuhan apa ini? Ya, sehingga dulu banyak ada teman-teman berkata bahwa Naso, kenapa pilih tempat pelayanan di situ? Bukan saya memilih, tetapi itulah panggilan Tuhan. Tapi kita lihat sekarang, ya, di sini sudah luar biasa sekali. Nah, saudaraku yang terkasih, doa akan membuat kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Ya, kita mau nyatakan semuanya kepada Tuhan. Kita apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita takutkan, sampaikan kepada Tuhan. Kami di dalam pelayanan ini bukan berarti sudah berkecukupan, tidak. Setiap hari kami harus berdoa. Tetap harus berdoa untuk apa? Tuhan, berkati jemaatmu, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Cukupkan apa juga yang kami butuhkan. Ya, hingga saat ini 5 tahun ke depan kami punya visi. Kami punya visi untuk bangun gereja. Ya, puji Tuhan, sedikit demi sedikit itu menjadi hal yang luar biasa. Tanahnya dulu menjadi milik. Ya. Dan itu semua bukan karena kita punya uang yang banyak. Bukan. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya di dalam pelayanan sampai hari ini, sampai detik ini, kami tidak pernah khawatir. Meskipun banyak orang yang khawatir. Pak, dana kita bagaimana? Saya sampaikan jangan khawatir, tetap berdoa. Dan banyak hal, ya, mereka menyaksikan
mujizat demi mujizat itu terjadi. Kami bersyukur ya, kami dibentuk. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada adik-adik kami ya, di asrama maupun yang ada di PKL. Setialah di dalam menjalani yang namanya proses. Setialah di dalam menjalani yang namanya pembentukan. Karena pembentukan yang baik akan menjadikan kita berhasil. Kalau kita setia dalam pembentukan itu, akan membuat kita dimampukan apapun lapangannya, resikonya apapun, kita mampu melewati. Itu saya katakan tadi. Kita mungkin tidak bisa menghindari kekacauan, kita mungkin tidak bisa menghindari masalah. Tetapi dengan tetap berdoa, kita bisa melewati berbagai masalah. Itulah yang kami lewati. Itu yang kami jalani di dalam pelayanan kami. Oleh sebab itu, saya mau ajak kita semua bahwa jangan lupa firman. Ingatkan dalam hati kita. Tetap berdoa. Engkau butuh atau tidak butuh, tetap berdoa. Jangan hanya karena butuh kita doa. Ya. Dan yang ketiga adalah kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah merupakan ucapan syukur. Orang yang percaya, yang tidak pernah berdoa, itu tidak pernah mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur meskipun ya di asrama itu mungkin kita hanya ya, kami pernah dulu ya, kami mengalami hal-hal yang luar biasa juga gitu ya. Saya tidak mau katakan nanti nggak enak gitu ya. Ya. Makanya kalau ada yang ngajak kami keluar untuk makan, itu waktunya perbaikan gizi buat kami. Ya, sehingga anak-anak asrama itu dulu kami ya, bukan anak-anak asrama sekarang, kami dulu ya. Jadi kalau kami dibawa ke tempat di mana ada satu persekutuan doa, itu ada kesempatan buat setiap kami ya. Kami harus punya prinsip bahwa pulang harus kenyang. Kalau bisa pulang harus kenyang itu cukup untuk 2 hari nggak makan. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi apapun ya, kita harus mengucap syukur. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita hanya makan untuk apa? Apalagi dalam pelayanan. Ya, kalau saat ini mungkin ada Bapak Ketua yang memperhatikan kebutuhan di asrama. Ya, ada sponsor. Kalau di dalam pelayanan nanti ketika kita turun dalam pelayanan, saudara, siapa yang mau perhatikan kita? Ya, makanya banyak hamba-hamba Tuhan, hanya nempel, maaf ya. Banyak hamba-hamba Tuhan, ya, sekolah teologi, ya, keluar dari selesai tamat nempel. Nempel apa? Karena saya nyaman. Ngapain? Hanya datang sebagai penerima tamu. Ya, banyak. Saya lihat. Bahkan mereka mungkin lulusan dari sekolah-sekolah teologi yang. Nah, hari ini, saudara, saya mau sampaikan, ya, bahwasanya apa? Mungkin kita bukan lulusan yang tidak terkenal. Tetapi puji Tuhan, di sekitar kami di sini, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hanya sana-sini bawa propos. Hamba Tuhan. Ya, jadi jangan kita itu saya sampaikan tadi bahwa itu karena dari pembentukan, maka setialah dalam pembentukan. Ya, selalu mengucap syukur sama Tuhan. Jangan bersyukur-syukur. Ya kalau hari ini Indomie ya jangan bilang waduh ini bagaimana sih? Tidak. Jangan-jangan saya salah nih kuliah di sini. Tidak, Anda tidak pernah salah. Ya. Kalau hari ini kita makan garam itu berarti Anda tidak pernah salah kuliah di situ. Tapi Anda sedang dibentuk. Kita sedang dibentuk. Kamu sedang dibentuk. Ya, supaya apa? Kamu bisa menerima keadaan apapun nantinya. Ya. Jadi saya sangat, kalau dalam pembentukan ini hamba Tuhan ini saya sangat setuju dengan lambang pramuka. Ya.
Pohon kelapa tahu? Ya, semua pasti tahu. Kelapa itu luar biasa sekali. Ya, jatuh dimanapun dia pasti akan bertumbuh. Ya, ya itu saya juga percaya hamba-hamba Tuhan yang dibentuk dengan sesuatu yang luar biasa, dengan keadaan yang luar biasa, melewati berbagai hal yang mungkin tidak baik dalam hidup ini. Dia akan muncul sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Bukan menjadi hamba Tuhan yang cengeng. Dikit-dikit, apa? Dikit-dikit apa? Dikit-dikit Tuhan. Kenapa ini semua harus terjadi? Ya, tidak. Tapi kita harus menjadi hamba Tuhan itu. Ya. Selama kami melayani di sini, kami tidak minta proposal, kami tidak pernah ada proposal. Meskipun ada berapa banyak orang yang mengatakan, Pak, ajukan proposal. Saya bilang tidak. Tuhan akan kirim. Yang saya percaya adalah, kalau itu milik berkat kita, maka tidak ada satupun yang menggagalkan. Tapi meskipun kita cari sampai bercucuran air mata, kalau Tuhan berbicara, itu. Jadi hari ini saya mau sampaikan, mungkin Pak Ketua, jadi gereja itu sekarang tanah itu sudah menjadi milik kita semuanya, ya. Bahkan sekarang kita sedang berdoa, di sebelahnya ada 2.700 meter, ya. Dan itu sudah ditawarkan kepada kita. Kami sedang berdoa, dan saya percaya meskipun tidak ada uang saat ini, ya, itu akan menjadi milik. Dengan iman kami percaya. Nah, inilah ya yang luar biasanya ketika kita masuk apa yang STT kita teori ya. Kita belajar teori ya. Prakteknya kita di dalam pelayanan di lapangan. Oleh sebab itu harus kita sesuaikan. Ya puji Tuhan. Ya, saya lihat juga perjuangan Bapak Ketua ini luar biasa sekali. Jadi hari ini ada 3 hal yang kita pelajari. Mengapa kita harus berdoa? Ya, kenapa kita harus tetap berdoa? Pertama, doa akan membuat kita tetap waspada. Kedua, doa akan membuat kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan yang ketiga, doa adalah sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Orang percaya yang tidak pernah berdoa, sekali lagi saya katakan tadi, orang percaya atau anak asrama, maaf ini ya, yang tidak pernah mau ikut doa, yang tidak doa, yang nggak ikut doa puasa, nggak pernah bersyukur itu. Ya, tapi saya percaya ya, anak-anak asrama STT Kataros semuanya luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan. Itu saya kebenaran firman Tuhan, dan semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ketua dan seluruh jajarannya yang telah mempercayakan kami untuk menutup firman Tuhan ini. Nanti saya minta kepada Bapak Pendeta Puntal Manalo. Ya, untuk Ya. Untuk berdoa Pak, bagaimana? Doa firman Tuhan, Pak. Baik, langsung kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau ya Bapak Surgawi kami, di mana Engkau Bapa menguatkan kami oleh kuasa firman-Nya Tuhan. Terpujilah Tuhan kami yang telah memakai hamba-Mu Pak Naso ya Bapa. Biarlah firman-Mu bekerja dalam setiap hatinya kami. Kami boleh dengarkan, renungkan, bahkan kami mau lakukan supaya hidupnya kami Bapa tetap berdoa. Kami tahu ya Bapa, oleh doa kami Bapa, Engkau menopang kami, Engkau menuntun kami kepada rencana-Mu dalam setiap hidupnya kami Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara kepada kami, tapi kami percaya ya Bapa, Roh Kudus tidak pernah berhenti, tapi meneruskan menyampaikan dengan bahasa yang dapat kami mengerti Tuhan. Biarlah ya Bapa kami, semuanya kami, para dosen kami juga, para hamba-hamba Tuhan, bahkan para mahasiswa, para alumni juga yang terikat dalam ibadah ini. Tuhan yang maha baik, Engkau membuat kami menjadi orang-orang yang suka berdoa. Jadi pelaku firman Tuhan.
Supaya dalam hidupnya kami Bapa, sungguh-sungguh ya Tuhan kami boleh hidup maksimal, hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu, sehingga oleh firman-Mu, hati dan pikiran kami diterangi, dan kami hidup seturut dengan firman-Mu. Segala pujian hormat, kemuliaan bagi Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Amin.